Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Saudara Rektor Universitas Terbuka beserta segenap jajaran Sivitas Akademika Universitas Terbuka, saudara-saudara wisudawan dan wisudawati Universitas Terbuka periode kedua tahun akademik 2019-2020. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berpartisipasi pada acara wisuda Universitas Terbuka periode kedua tahun akademik 2019-2020. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Rektor dan pimpinan Universitas Terbuka beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Terbuka yang telah mengundang saya untuk menyampaikan sambutan pada acara yang sangat penting ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati Universitas Terbuka tahun akademik 2019-2020. Wisuda adalah merupakan saat istimewa di mana Anda sekalian secara resmi mendapatkan pengakuan sesuai dengan jenjang pendidikan yang Anda selesaikan. Sebagai insan cendekiawan yang mendapatkan kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi, saya berharap agar Anda semua dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan bangsa dan negara. Anda semua yang diwisuda hari ini adalah kelompok elit dalam struktur masyarakat Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Dari 126,57 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas BPS Agustus 2019, hanya sekitar 12,27 juta atau hanya 9,7% yang berkesempatan menikmati pendidikan tinggi dan merupakan lulusan universitas. Dengan kondisi demikian, kita menghadapi tantangan yang besar dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang merupakan prioritas utama pemerintah. SDM unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global. Di berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa SDM unggul ada SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi, produktif dalam menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat, dan memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, dan berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Pengembangan SDM unggul dimulai dari lingkungan pendidikan termasuk Universitas Terbuka ini. Dalam mengembangkan SDM unggul, sebuah lembaga pendidikan tidak hanya cukup mengandalkan pembelajaran teoritis semata, tapi juga harus dapat menangkap berbagai dinamika dalam masyarakat dan menjadi katalisator peningkatan kapasitas masyarakat. Salah satu kriteria SDM unggul adalah tingkat produktivitas. Sayangnya, ketika kita berbicara produktivitas, khususnya produktivitas tenaga kerja, kita bukan yang terbaik di ASEAN. Berdasarkan data Asian Productivity Organization (APU) yang diterbitkan dalam APU Productivity Data Book 2019, posisi produktivitas per pekerja Indonesia berada pada peringkat kelima dari 10 negara ASEAN yang tergabung dalam APU. Produktivitas per pekerja Indonesia berkisar 26.000 US dollar, hanya 1/5 dari Singapura yang berada di peringkat pertama, dengan produktivitas per pekerja sebesar 142.300 US dollar. Kita juga masih terpaut jauh dengan Malaysia dengan produktivitas per pekerja sebesar
$60.000 US. Dari data di atas, kita harus mengakui bahwa upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM agar dapat berkompetisi secara global harus terus dipacu. Lembaga pendidikan termasuk universitas terbuka turut memikul tanggung jawab yang besar dalam upaya tersebut. Upaya untuk meningkatkan kapasitas tentu ditempuh antara lain dengan mendorong semakin banyak akses untuk pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Saat ini angka partisipasi kasar atau APK untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi kita masih di bawah 40%. Oleh karena itu, dengan adanya universitas terbuka yang menjadi pionir dalam pembelajaran jarak jauh, diharapkan dapat mendorong angka APK tersebut menjadi lebih baik. Hal ini juga sesuai dengan roadmap pemerintah dalam menyediakan pendidikan tinggi dalam skala tidak terbatas dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat. Universitas terbuka selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia, terutama dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan tinggi sesuai dengan semboyan Making Higher Education Open to All, atau menjadikan pendidikan tinggi terbuka untuk semua. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, metode pembelajaran jarak jauh seperti yang dilaksanakan oleh universitas terbuka sangat cocok untuk diterapkan. Kita mengakui bahwa dalam pembelajaran secara daring, universitas terbuka merupakan leader di Indonesia jauh sebelum perguruan tinggi lainnya menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh secara daring. Universitas terbuka sudah melakukannya. Selain biaya yang terjangkau dan mudah diakses oleh siapapun, kualitasnya pun terjamin. Meskipun demikian, saya mengharapkan agar universitas terbuka dapat terus melakukan upaya penyempurnaan kualitas pendidikan. Selain penyempurnaan kualitas pendidikan yang berbentuk hard skill atau pendidikan pengembangan kemampuan teknis sesuai bidangnya, juga perlu didorong pengembangan soft skill atau pendidikan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal. Dengan kemampuan soft skill ini, kita harapkan agar lulusan universitas terbuka mampu beradaptasi di tengah masyarakat, memiliki kemampuan mengembangkan jejaring, dan kemampuan melakukan kombinasi pendidikan hard skill dan soft skill yang baik. Diharapkan akan tercipta lulusan yang memiliki keterampilan teknis, humanis, dan mampu menghadapi perubahan sosial. Lembaga pendidikan tinggi termasuk universitas terbuka, selain sebagai institusi pendidikan juga selayaknya turut berperan serta dalam upaya memantapkan nasionalisme dan patriotisme. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar universitas terbuka secara kreatif dapat menyisipkan bahan ajaran untuk memantapkan kesadaran dan pemahaman ideologi negara, yakni Pancasila, sebagai ideologi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kokohnya ideologi Pancasila, kita dapat memperkuat identitas kebangsaan kita. Selain pemantapan ideologi negara, saya mengharapkan agar universitas terbuka juga melakukan upaya pengesahan dan penguatan karakter mahasiswa agar senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai yang utama tanpa memandang suku, agama, maupun golongan. Pendidikan karakter juga menjadi landasan bagi generasi muda untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia seperti sopan santun, saling menghargai, dan menghormati, serta toleran. Dengan pendidikan karakter diharapkan lulusan universitas terbuka dapat menjadi individu yang memiliki sikap, pola pikir, cara pandang yang sesuai dengan budaya Indonesia.
Pendidikan karakter perlu dilaksanakan dalam porsi yang sama dengan pendidikan kompetensi. Kan tetapi metode pendidikan karakter tersebut haruslah lebih inovatif dan kreatif agar tetap menarik dan efektif. Pemerintah saat ini sedang berupaya keras untuk mencegah penyebaran COVID-19. Melalui kesempatan ini, saya juga mengajak seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka untuk turut serta bersama-sama memutus penyebaran COVID-19 dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, selalu gunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, serta budayakan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan diri. Pada akhir sambutan ini, saya mengharapkan agar Universitas Terbuka dapat terus tumbuh menjadi perguruan tinggi yang besar, berkualitas, mandiri, semakin dewasa dan mampu menjalankan peran sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati Universitas Terbuka tahun akademi 2019-2020, kesempatan untuk membangun nusa dan bangsa terbuka lebar bagi kalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai semua ikhtiar kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.